Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh tapi tetap kanggo sing jomblo ae. Kali ini ini bukan pekerjaan kita, bro ya. Intinya saya ingin sedikit berbagi ilmu untuk motor Supra X125 injeksi. Untuk motor ini sudah diganti pakai karburator, kayak gitu. Dia pakai karburator tapi masih tetap pakai ECU dan injektor masih tetap tertancap di sini. Kita akan sedikit bahas, mungkin bisa menambah sedikit pengetahuan untuk saya dan untuk teman-teman penonton saya, kayak gitu. Jadi inti dari saya pembuatan video ini adalah saya ingin memberi tahu koyo sampean ki belum tahu. Intinya saya sendiri belum seberapa paham, bro, untuk pekerjaan seperti ini. Dan ini terus terang bukan pekerjaan saya, tapi saya apresiasi untuk teman yang bikin motor ini dengan menggunakan karburator tapi tetap menggunakan ECU, kayak gitu. Karena untuk metode sepengetahuan saya sebelumnya, untuk penggantian dari full injection ke karburator, saya harus mengganti coil, ECU, kayak gitu. Terus perangkat karbu pastilah untuk karburator dan manifolnya, intake manifold, kayak gitu. Tapi untuk motor ini sendiri, yang saya uniknya adalah dia hanya mengganti karburatornya saja, sementara untuk ECU dia nggak diganti. Jadi kalau untuk penggantian sistem karbu kayak gini, bro, dia tidak mengganti ECU-nya ke CDI, itu sepertinya pekerjaannya lebih mudah, karena kita hanya membelikan intake manifold dan karburatornya saja. Tidak perlu merubah pada pit pulser, pada magnet, kayak gitu. Dan tidak perlu ada penggantian ke coil, karena untuk coil motor injeksi dia yang diputus adalah kabel ground. Kabel ground dia diberi sinyal kapan coil mengeluarkan api untuk membakar di ruang bakar, dan kapan coil tidak mengeluarkan api, yang diatur oleh pit pulser. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin mengganti injeksi Anda yang sudah bermasalah, terus sulit mencari teknisi untuk servis injeksi, mungkin setelah menonton video ini sampean punya alternatif tambahan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan motor Anda yang rewelnya nggak berkesudahan, kayak gitu, dengan cara mengganti karburator, mengganti throttle bodinya diganti pakai karburator. Ini motor Supra X125. Terus untuk karburatornya juga dia menggunakan karburator Supra X125. Tidak ada penggantian spare part yang berarti. Dia untuk motor ini hanya dipasang karburator dan intake manifold baru dipasang. Setelah itu untuk sensor TPS dia dilepas. Untuk injektor dia memang nggak boleh dilepas, karena injektor kalau dilepas dia apinya akan hilang semua, bro. Terus untuk enak tamu, bro, tapi saya urung sempat ngobrol. Kita tanggung sih lanjut nih sih. Yang pasti adalah kita akan membuang area full pump. Bagian full pump kita dibuang, terus dipasang selang dan kran seperti pada umumnya motor karburator, kayak gini. Nah, untuk motor ini sendiri
Sebenarnya bodinya sudah dirubah semua bro ya. Dibuat mungkin agar lebih simpel. Saya juga, ini bukan urusan kita. Intinya pada permasalahan motor ini, kemarin motor ini nggak hidup, tapi sekarang sudah bisa hidup dan sepertinya normal. Tapi untuk pekerjaan tambahan, beliau sang pemilik pemotor ini ingin agar kabelnya rapi bro, karena di sini banyak kabel-kabel yang apa jenenge iki, nggak rapi lah intinya. Jadi saya dituntut harus merapikan kabel ini dan membuang beberapa kabel atau sebagian kabel yang mungkin tidak perlu. Ini saya harus bekerja lebih ekstra karena ini pengalaman pertama saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan saya juga bisa berbagi kepada teman-teman penonton apa kabel apa saja yang harus dibuang dan jangan dibuang, agar tidak ada kabel yang berserakan lah, intinya kayak gitu. Tapi untuk pengerjaan kabel mungkin di next video. Intinya saya dalam video ini hanya ingin berbagi ilmu, meskipun saya hanya melihat kayak gitu, tapi dalam metodenya adalah untuk penggantian karbu dari motor injeksi khususnya Suprek 125. Yang penting dia throttle bodinya dibuang, dilepas sensor TPS, setelah itu pasang manifold dan karburator. Terus jangan sampai membuang injektor, karena injektor tetap bekerja seperti biasa meskipun dia tidak menyemprotkan minyak kayak gitu. Tapi ini adalah nyawa dari penghubung dari semua peralatan elektrik pada ECU. Kalau injektornya dilepas, pengapian dari beberapa komponen dia akan menghilang kayak gitu. Nah, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.